Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang sistem manajemen pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Menurut Jordan Levy, dalam buku Manajemen Pendidikan, sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut George M. mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional, terpadu, yang mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang telah ditetapkan. Dari berbagai teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian sistem informasi manajemen adalah gabungan antara sistem, mesin, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Materi selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen pendidikan. Ada beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akses stabilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Tujuan utama sistem informasi manajemen pendidikan yaitu untuk membantu seluruh hierarki untuk pengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarki puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Kemudian ada proses pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Menurut Trin, dalam buku Khairul Anwar, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol baik berupa verbal maupun non-verbal. Materi selanjutnya yaitu pengertian pengambilan keputusan. Secara etimologis, kata decide berasal dari bahasa Latin yaitu prefix dan de yang berarti of, dan kata keido yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif yaitu cut off sebagai tindakan memilih antara beberapa alternatif yang mungkin. Jadi pengertian pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Kemudian secara ringkas, keputusan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu keputusan terstruktur, tipe yang kedua keputusan setengah terprogram, dan tipe yang ketiga keputusan tidak terstruktur. Materi selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Kegiatan pengambilan keputusan kepala madrasah tidak begitu saja memutuskan keputusan yang apa saja yang diambil, melainkan kepala madrasah membutuhkan informasi, karena dengan informasi dalam pemecahan masalah dapat menjadi lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.